Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Matias. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang database programming with SQL bab 13 bagian 1, yaitu membuat tabel. Nah, tujuan pelajaran ini adalah mencantumkan dan mengkategorikan objek database utama, meninjau struktur tabel, menjelaskan bagaimana objek skema digunakan oleh database Oracle, membuat tabel menggunakan jenis data yang sesuai untuk setiap kolom, menjelaskan penggunaan tabel eksternal, dan membuat query kamus data untuk mendapatkan nama dan atribut objek database lainnya. Nah, hingga sekarang kita telah memilih, memperbarui, memasukkan, dan menghapus informasi dalam tabel database yang ada. Sebagai administrator database atau DBA, kita akan diharapkan untuk mengetahui cara membuat tabel juga. Nah, dalam pelajaran ini kita akan belajar objek database mana yang paling sering digunakan, cara melihat struktur tabel, dan cara membuat tabel baru. Nah, tabel kita akan lebih kecil dibandingkan dengan tabel yang menampung jutaan baris dan ratusan kolom. Tetapi membuat tabel kecil melibatkan pernyataan SQL dan sintaksis yang sama seperti membuat yang sangat besar. Kita juga akan belajar tentang tabel eksternal. Tabel dan strukturnya hampir sama dengan tabel database Oracle normal, tapi baris data aktual disimpan secara eksternal dalam file datar dan diakses hanya bila diperlukan. Objek skema database. Database Oracle dapat berisi berbagai jenis objek. Bagian ini memperkenalkan objek yang paling umum digunakan dan juga menjelaskan bagaimana Oracle server menggunakan informasi yang disimpan dalam kamus data ketika melakukan pekerjaan sebagai hasil dari pernyataan SQL yang kita keluarkan. Nah, tipe objek database utama antara lain yaitu ada tabel, yang kedua ada indeks, ketiga constraint, keempat tampilan, kelima urutan, dan keenam sinonim. Beberapa tipe objek ini dapat eksis secara independen dan yang lainnya tidak. Beberapa tipe objek mengambil ruang yang dikenal sebagai penyimpanan dalam database dan yang lainnya tidak. Objek database yang menggunakan ruang penyimpanan signifikan dikenal dengan segmen. Tabel dan indeks adalah contoh segmen, karena nilai yang disimpan dalam kolom setiap baris memakan ruang disk fisik yang signifikan. Tampilan, kendala, urutan, dan sinonim juga merupakan objek, tetapi satu-satunya ruang yang mereka butuhkan dalam database adalah dalam definisi objek, yang artinya tidak satu pun dari mereka yang memiliki baris data yang terkait dengannya. Database menyimpan definisi semua objek database dalam kamus data, dan definisi ini dapat diakses oleh semua pengguna database serta ke database itu sendiri. Nah, pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana Oracle tahu kolom mana yang harus dikembalikan dari query? Nah, misalnya jika kita menentukan select all from jobs, alih-alih select job underscore ID, job underscore title from jobs, nah bagaimana Oracle tahu kolom mana yang akan kita kembalikan? Nah, database mencari definisi tabel yang digunakan dalam query, menerjemahkan bintang ke dalam daftar kolom lengkap dan mengembalikan hasilnya kepada kita. Nah, database menggunakan kamus data untuk semua pernyataan yang kita terbitkan, bahkan jika kita mencantumkan nama kolom alih-alih menggunakan tanda bintang. Database memastikan bahwa tabel yang kita referensikan dalam pernyataan kita ada di database, memastikan nama kolom sudah benar, memeriksa apakah kita memiliki hak yang benar untuk melakukan tindakan yang kita minta tadi, dan akhirnya menggunakan kamus data untuk memutuskan rencana eksekusi, bagaimana sebenarnya akan melakukan permintaan. Nah, kamus data itu sendiri dapat ditanyakan oleh semua pengguna database. Dalam application Express, itu dapat diakses melalui pernyataan SQL di SQL Workshop, lalu antarmuka perintah SQL. Nah, di jendela perintah SQL, kita harus mengetahui nama tabel yang kita tanyakan, dan di antarmuka browser objek, kita cukup mengklik objek yang terdaftar untuk melihat detailnya. Jika kita ingin melihat detail tabel, kita cukup mengklik judulnya di daftar tabel. Menggunakan browser objek, kita bisa melihat detail tabel serta opsi untuk melihat data, indeks, batasan, hibah, dan detail tabel lainnya. Nah, menggunakan jendela perintah SQL, kita harus meminta description dari tabel. Semua opsi tambahan ditawarkan oleh objek browser tidak tersedia di antarmuka ini. Nah, di sini misalnya dia mendescribe jobs. Berarti dia akan menampilkan bagaimana isi tabel jobs tersebut. Nah, kita coba describe jobs. Nah, ini dia hasilnya jika kita mendeskripsikan jobs. Nah, jika kita mendeskripsi employee, tidak ada, kita coba deskripsikan dari tabel nah, ini dia isi dari tabel employees. Yang ini tadi salah,
ada S di sini. Nah, ini dia 3 tabel employees. Nah, semua data dalam database relasional disimpan dalam tabel. Saat membuat tabel baru, gunakan aturan berikut untuk nama tabel dan nama kolom. Nah, berikut ini adalah aturan-aturan untuk membuat tabel. Yang pertama, harus diawali dengan huruf. Yang kedua, terdiri dari 1 sampai 30 karakter. Harus mengandung hanya huruf A sampai Z, huruf kapitalnya dan huruf kecilnya. Lalu angka 0 sampai 9, garis bawah, dolar, dan pagar. Tidak boleh menduplikasi nama objek lain yang dimiliki oleh pengguna yang sama, dan tidak boleh kata yang dicadangkan untuk server Oracle. Nah, cara terbaik adalah menggunakan nama deskriptif untuk tabel dan objek database lainnya. Jika sebuah tabel akan menyimpan informasi tentang siswa, beri nama students, bukan people atau children, biar dia lebih spesifik. Lalu nama tabel tidak peka huruf besar huruf kecil. Misalnya students diperlakukan sama dengan students atau students yang ininya STD-nya huruf besar atau yang semuanya huruf kecil, dia sama saja, dia namanya tetap students. Nah, nama tabel harus jamak, misalnya students, bukan student. Di sini harus ada S belakangnya menandakan dia jamak atau lebih dari satu. Membuat tabel adalah bagian dari bahasa definisi data SQL, itu DDL. Pernyataan DDL lain yang digunakan untuk mengatur, mengubah, dan menghapus struktur data dari tabel termasuk alter, drop, rename, dan truncat. Nah, untuk membuat tabel baru, kita harus memiliki hak istimewa, create table, dan area penyimpanan untuknya. Administrator database menggunakan pernyataan bahasa kontrol data atau DCL untuk memberikan hak istimewa ini kepada pengguna dan menetapkan area penyimpanan. Tabel milik pengguna lain tidak ada dalam skema kita. Jika kita ingin menggunakan tabel yang tidak ada dalam skema kita, gunakan nama pemilik tabel sebagai awalan ke nama tabel. Contoh sini select all from Mary.student, berarti kita ingin mengambil tabel students dari pengguna si Mari. Nah, kita harus diberikan akses ke tabel untuk dapat memilihnya. Nah, sintaks untuk create tabel. Untuk membuat tabel baru, inilah detail sintaksnya. Tabel di sini adalah create table. Table ini adalah nama tabelnya. Kolom ini untuk nama kolomnya di sini. Tipe data adalah jenis data dan panjang kolom. Ekspresi default menentukan nilai default jika nilai dihilangkan dalam pernyataan insert. Nah, contoh di bawah ini menunjukkan pernyataan create. Misalnya di sini create table my CD collection, CD number 3, berarti di sini untuk CD numbernya dia tipe datanya number sebanyak 3 karakter. Untuk title itu tipenya varchar 2 sebanyak 20 karakter. Artis varchar 2 tipenya sebanyak 20 karakter, dan tanggal membelinya mengikuti tanggal default dari sistem date-nya. Lalu ini ada juga create table my friends, first name varchar 2 30, first name ini ya seperti ini. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan contoh create table. Kita buat misalnya misalnya kita create table namanya PC, misalnya create table PC. Lalu isinya itu number PC nya, berarti ID aja kita buat ID, tipenya number, kapasitas untuk penyimpanannya itu 2 saja. Lalu nama PC ini tipe ya varchar 2 sebanyak 20 karakter. Nah, kita buat aja sampai seperti ini, lalu kita tutup, lalu kita ke sini dan kita cobakan di SQL kita. Ininya belum underscore. Nah, di sini table created, berarti kita telah membuat tabel yang namanya PC, yang isinya itu ada ID dan nama PC-nya. ID-nya itu tipe number sebanyak 2 karakter,
dan nama underscore PC ya, tipe ya varchar 2 sebanyak 20 karakter, kapasitas penyimpanannya. Tabel eksternal. Oracle juga mendukung tipe tabel lain, yaitu tabel eksternal. Dalam tabel eksternal, baris data tidak disimpan di dalam file database, tetapi ditemukan dalam file flat, disimpan secara eksternal ke database. Biasanya tabel eksternal ini digunakan untuk menyimpan data yang dimigrasi dari versi lama dari database yang digunakan oleh perusahaan. Nah, di sini ada database Oracle, ada flat file yaitu tabel eksternal 1, dan ini ada flat file tabel eksternal 2. Nah, ketika perusahaan menerapkan aplikasi dan database baru, mereka biasanya perlu mengimpor sebagian besar data dari sistem lama ke sistem baru untuk akses baca dan tulis yang normal. Tetapi mungkin ada beberapa data yang tidak sering digunakan dan oleh karena itu hanya akan perlu diakses untuk akses baca. Nah, jenis data ini dapat disimpan ke dalam tab eksternal. Nah, di sini dicadangkan satu kali di tingkat sistem operasi untuk flat file. Salah satu dari banyak manfaat untuk Oracle adalah bahwa data yang disimpan dalam tabel eksternal hanya harus dicadangkan sekali dan kemudian tidak akan pernah lagi kecuali isi filenya berubah. Sintaks untuk membuat tabel eksternal sangat mirip dengan membuat tabel standar, kecuali bahwa ia memiliki sintaks tambahan di akhir. Nah, sintaks baru yang ditunjukkan dengan warna merah pada slide berikutnya tidak digunakan dalam pernyataan SQL standar untuk pembuatan tabel. Sini organization eksternal, ini untuk memberitahu Oracle untuk membuat tabel eksternal. Lalu ada tipe Oracle underscore loader dari jenis data dari jenis Oracle loader, produk Oracle. Lalu ada default directory dev underscore tier 1, yang ini adalah nama directory untuk file tersebut. Access parameters yaitu cara membaca filenya. Records delimited by new line yaitu cara mengidentifikasi awal baris baru. Fields yaitu nama bidang dan spesifikasi tipe data. Lalu ada location, nama file aktual yang berisi data. Lalu ada contoh sintaks baru berwarna merah pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat sintaks baru. Nah, di sini create table emp underscore load, misalnya employee number char 5, employee dot char, ini seperti yang tadi membuat tabel. Nah, ini dia tabel eksternal, organization eksternal, tabnya Oracle underscore loader, default directory ya di dev dir 1, access parameters, record limited fields, ini fieldsnya. Dan ini locationnya di info underscore det, info.det. Nah, dua jenis tabel ada di database Oracle, tabel pengguna dan tabel kamus data. Kita bisa mengeluarkan pernyataan SQL untuk mengakses kedua jenis tabel. Kita bisa memilih menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data di tabel pengguna, dan kita bisa memilih data di tabel kamus data. Nah, tabel pengguna dibuat oleh kita yang berisi data kita yaitu karyawan, departemen pekerjaan, dan lain. Nah, tabel kamus data itu dia berisikan dictionary, user object, user table, user segment, user indexes, dan lain-lain. Tabel kamus data semua dimiliki oleh pengguna Oracle, khusus yang disebut sys, dan hanya pernyataan select yang harus digunakan ketika bekerja dengan salah satu tabel ini. Untuk membuat tabel ini aman dari akses pengguna yang tidak disengaja, mereka semua memiliki pandangan yang dibuat melalui mana kamus data diakses oleh pengguna database. Jika ada pengguna Oracle yang mencoba melakukan penyisipan, pembaruan, atau penghapusan terhadap tabel kamus data apapun, operasi tidak diizinkan karena dapat membahayakan integritas seluruh database. Saat kita menggunakan tampilan kamus data di antarmuka perintah SQL, kita perlu mengetahui nama tampilan kamus yang kita gunakan. Nah, di Oracle ini cukup sederhana. Awali saja tipe objek yang kita cari dengan user underscore xxx ini, atau all underscore sekian, di mana sekian ini adalah tipe objeknya. Misalnya select table name status from user tables, atau select table underscore name status from all tables. Nah, ini kita coba apakah bisa dijalankan. Nah, ini dia jika kita ambil select table name dan status dari semua tabelnya. Nah, istilah-istilah yang penting yang digunakan dalam pelajaran ini diantaranya create table, kamus data, tabel eksternal, skema, dan default. Nah, dalam pelajaran ini kita seharusnya telah mempelajari mengkategorikan objek database utama, meninjau struktur tabel, menjelaskan bagaimana objek skema digunakan,
Membuat tabel menggunakan jenis data yang sesuai untuk setiap kolom. Menjelaskan penggunaan tabel eksternal menggunakan kamus data untuk mendapatkan nama dan atribut lain dari objek database. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 13 bagian 2 dari database programming with SQL. Dan berikutnya itu bab 13 bagian 2 yaitu menggunakan jenis data. Tujuan pelajaran ini adalah membuat tabel menggunakan tipe data kolom timestamp dan timestamp with time zone. Lalu membuat tabel menggunakan tipe data kolom interval year to month dan interval day to second. Lalu memberikan contoh situasi organisasi dan pribadi di mana penting untuk mengetahui zona waktu yang dirujuk oleh nilai tanggal waktu. Mencantumkan dan memberikan contoh setiap angka, tanggal, dan tipe data karakter. Nah, ada ikhtisar tipe data. Setiap nilai yang dimanipulasi oleh Oracle memiliki tipe data. Tipe data nilai mengikat set properti tetap dengan nilai. Properti ini menyebabkan database memperlakukan nilai satu tipe data secara berbeda dari nilai tipe data lainnya. Tipe data yang berbeda menawarkan beberapa keunggulan. Itu kolom dari satu tipe menghasilkan hasil yang konsisten. Misalnya kolom tipe data date selalu menghasilkan nilai tanggal. Kita tidak bisa memasukkan tipe data yang salah ke dalam kolom. Misalnya kolom tipe data date akan mencegah number type tipe data dimasukkan. Untuk alasan ini, setiap kolom dalam database relasional hanya dapat menampung satu tipe data. Misalnya varchar 2 atau date saja atau number saja. Kita tidak dapat mencampur tipe data dalam kolom. Tipe data kolom yang paling umum digunakan untuk nilai karakter angka adalah di bawah ini. Itu untuk nilai karakter itu ada char, itu untuk ukuran tetap maksimum 2000 karakter. Lalu ada varchar 2, itu ukurannya variabel maksimum 4000 karakter. Lalu ada clock, ukuran variabel maksimum 128 terabyte. Nah, untuk nilai angka kita menggunakan tipe data number, itu ukuran variabel presisi maksimum 38 digit. Tipe data kolom yang paling umum digunakan untuk tanggal, waktu, dan nilai biner adalah untuk nilai tanggal dan waktu itu kita menggunakan date, timestamp, dan interval. Nah, untuk nilai-nilai biner misalnya Multipedia, format JPG, WAV, MP3 dan sebagainya itu kita menggunakan tipe data raw, itu ukuran variabelnya maksimum 2000 byte. Lalu ada blob, ukuran variabel maksimumnya 128 terabyte. Untuk nilai karakter biasanya lebih baik menggunakan varchar 2 atau clock daripada char karena menghemat ruang. Misalnya nama belakang karyawan adalah Chang. Dalam kolom varchar 2 yang memuat 30 karakter, hanya 5 karakter penting yang disimpan, yaitu C, H, A, N, dan G. Tetapi dalam kolom char 30, 25 spasi tambahan juga akan disimpan untuk membuat ukuran tetap 30 karakter. Nilai angka bisa negatif maupun positif. Misalnya number 6,2 dapat menyimpan nilai apapun mulai dari plus 9999,99 hingga minus 9999,99. Berikut adalah tipe data date time. Tipe data date menyimpan nilai berabad-abad hingga detik, tetapi tidak dapat menyimpan fraksi 1 detik. Nah, di sini misalnya 21 Agustus 2003 17 25 30 adalah nilai yang valid. Tetapi 21 Agustus 2003 17 25 30,255 ini tidak valid. Karena di sini ada 0,255 ini tipe data ini tidak dapat menyimpan fraksi 1 detik ini. Tipe data timestamp adalah ekstensi dari tipe data date yang memungkinkan fraksi per detik. Misalnya timestamp 3 mungkin 3 digit setelah seluruh detik. Setelah detik ini baru memungkinkan ini. Memungkinkan nilai hingga milidetik untuk disimpan jika kita menggunakan timestamp. Nah, berikut adalah contoh timestamp. Misalnya kita buat create table time x1, nama tabelnya the exact time timestamp. Kita menggunakan timestamp, lalu kita insert into ini value-nya 10 Juni 2017 10 lewat 52 menit 29 detik, 123456. Nah, lalu kita masukkan juga insert into time x1 untuk sysdate-nya, lalu kita masukkan sys-timestamp-nya. Lalu kita select all dari time x1 tadi dan inilah hasilnya. Nah, ini bisa kita jalankan. Kita coba jalankan di SQL kita. Nah, yang pertama itu kita create tabel dulu. Oh, di sini exact time-nya belum.
underscore. Nah, sudah. Pertama kita create table terlebih dahulu. Nah, setelah tabel berhasil dibuat, lalu kita masukkan datanya, data 10 Juni 2017 ini ke dalam tabel tem X1. Ini ada kesalahan, data file picture ends before. Kita coba di sini pakai ini, apakah bisa? Column here. Nah, untuk yang ini belum bisa digunakan, nanti akan saya cari lagi caranya. Kita lewati saja. Kita coba insert into ini sysdate. Kita buat dulu tabelnya, sudah ada, lalu kita insert into. Sini katanya belum terbuat. Kita namanya sudah digunakan tapi tidak mau di select all from ini. Nah, di sini seperti ada kesalahan dari SQL-nya. Jika kita jalankan berarti dia seperti ini. Sama jika kita buat saja create table, namanya kita lainkan saja. Kita buat tem X2. Kita coba buat tabelnya, tabel terbuat. Lalu kita masukkan yang ini. Masih error. Coba yang ini. Yang ini dia kena, ini masih yang satu. Nah, ini kita coba jalankan lagi, tidak mau dia. Kita coba jalankan yang ini. Nah, rownya created, ini atau ini atau created. Nah, coba kita tampilkan datanya. Nah, ini dia hasil dari timestampnya dari yang waktu tem underscore X2. Itu waktunya sekarang 17.18 lewat ini 14 detik, ini 000, ini 18 detik, 675 0000. Nah, berikutnya ada timestamp sekian with local time zone. Nah, pikirkan tentang nilai waktu 17.30. Tentu saja itu berarti jam setengah 5 sore. Nah, tetapi itu di zona waktu yang mana? Apakah jam setengah 5 waktu kota New York, atau waktu Beijing, atau waktu Istanbul, atau tempat lainnya? Nah, dalam organisasi global saat ini yang beroperasi di banyak negara yang berbeda, penting untuk mengetahui zona waktu mana yang merujuk nilai tanggal. Nah, timestamp with time zone menyimpan nilai zona waktu sebagai perpindahan dari Universal Coordinated Time atau UCT, sebelumnya dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau GMT. Nah, nilai 21 Agustus 2003 8.00
Nah, sampai 5.00 berarti 8 pagi, 5 jam di belakang UTC. Sini dia -5. Ini adalah US Eastern Standard Time atau EST. Nah, contoh timestamp with time zone yaitu kita misalnya buat create table time x2 time with offset timestamp with time zone, lalu kita masukkan datanya, insert into time x2 values timestamp, lalu insert into time x2 values ini, lalu kita select all from time x2. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, ini kita coba kita buat time x3 karena tadi kita udah buat yang duanya. Nah, kita coba di sini. Di sini jadi time underscore with offset timestamp with time zone. Lalu ada insert ini, sistem udah. Nah, yang ini kita coba 10 Jan 2017, 10.52.29, 1.35.6, lalu tambah AM plus 2.00. Ini kita hapus. Nah, kita coba create table. Nah, tabelnya terbuat. Lalu kita coba masukin yang ini, masih error juga. Kita coba yang sistem stem. Nah, terbuat. Lalu kita select all. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang tanggal 9 Juli 17.21.21.33.400 di waktunya GMT plus 7, karena kita di waktu Indonesia Barat berarti dia plus 7. Lalu ada tipe data interval. Ini menyimpan waktu yang telah berlalu atau interval waktu antara dua nilai tanggal dan waktu. Interval year to month menyimpan periode waktu yang diukur dalam tahun dan bulan. Lalu ada interval day to second menyimpan periode waktu yang diukur dalam hari, jam, menit, dan detik. Interval year to month itu sintaksnya seperti interval year kurung siku yaitu dalam kurung year underscore precision to month. Ya, precision adalah jumlah digit maksimum dalam elemen year. Nilai default dari year precision adalah 2. Nah, contoh ini menunjukkan interval year to month. Kita pakai itu. Sini ada create table time x4, long duration 1 interval year 3 to month, long duration interval year 2 to month. Lalu ada insert into time x4, long duration 1, long duration 2, values interval 120, month 3, interval 3 sampai 6, year to month. Nah, kita asumsikan tanggal hari ini adalah 17 Juli 2017. Jadi kita coba select sysdate plus long duration 1 as 120 months from now. Dan ada sysdate plus long duration 2 as 3 years 6 months from now. Lalu kita ambil dari tabel time x4. Nah, berarti 120 bulan dari sekarang yaitu 17 Juli 2027. Lalu 3 tahun 6 bulan dari 17 Juli ini adalah 17 Juni 2021. Nah, gunakan ini ketika kita membutuhkan perbedaan yang lebih tepat antara nilai waktu dan tanggal, itu interval day to second. Nah, sintaksnya itu hampir sama, itu interval day precision to second, lalu ada fractional seconds precision. Nah, day precision adalah jumlah digit maksimum dalam elemen day, lalu ada nilai default dari day precision adalah 2, fractional seconds precision adalah jumlah digit di bagian fractional dari bidang tanggal waktu second, defaultnya itu adalah 6. Nah, ini menunjukkan contoh interval day to second. Setelah kita create table time x5, itu ada day duration 1 interval day 3 to second, day duration 2 interval day 3 to second. Lalu kita ini sama, lalu kita coba select sysdate plus day duration 1 as 25 days from now. Lalu ada to char sysdate plus day duration 2 ddmoniye hmiss.
as precise days and time from now, from time x5. Nah kita coba, ini 25 hari dari sekarang, berarti jika tanggalnya 17 Juli tadi, berarti dia 11 Agustus 2017, dan hari ini waktu yang sama dari sekarang, yaitu 21 Juli 2017 jam 1:13:17. Ini adalah hari dan waktu yang sama dari sekarang. Nah, istilah yang penting dalam perjalanan ini antaranya clock block, timestamp with time zone, with local time zone, interval day to second, dan interval day to month. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 13 bagian 3. Maka kita lanjutkan bab 13 bagian 3 mengenai memodifikasi tabel. Nah, pelajarannya akan membahas tujuan berikut, yaitu menjelaskan mengapa penting untuk memodifikasi tabel, menjelaskan dan memberikan contoh untuk setiap pernyataan DDL, alter, drop, rename, dan get, dan dampak masing-masing terhadap tabel dan kolom. Lalu membuat query dan menjalankan perintah alter, table, add, modify, dan drop. Menjelaskan dan menjalankan flashback query pada tabel, dan juga menjelaskan dan melakukan operasi tabel flashback. Langsung saja kita ke pembahasan alter table. Nah, pernyataan alter table digunakan untuk menambahkan kolom baru, mengubah kolom yang ada, menentukan nilai default untuk kolom, dan menghapus kolom. Nah, kita bisa menambah atau memodifikasi kolom dalam tabel, tapi kita tidak bisa menentukan di mana kolom itu muncul. Nah, kolom yang baru ditambahkan selalu menjadi kolom terakhir di tabel. Dan juga jika tabel sudah memiliki baris data dan kita menambahkan kolom baru ke tabel, kolom baru awalnya 0 untuk semua baris yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk menambahkan kolom baru, gunakan sintaks SQL yang ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, ada alter table, lalu nama tabelnya, lalu kita tambahkan nama kolomnya dan juga data tipenya. Nah, contohnya adalah ini. Dan kita coba jalankan perintahnya di SQL kita. Nah, di sini match ciri collection-nya tidak ada tabelnya, maka dia tidak bisa. Tunjukkan saja alter table my friends, misalnya add favorite game varchar 2 30. Nah, jika kita misalkan alter table-nya kita ganti menjadi employee misalnya, atau temp_x3, kita coba tambahkan ini. Nah, table altered di temp_x3, coba select all from x3. Nah, dia tidak ada datanya karena kita belum input datanya ke dalam sana. Nah, alter table untuk mengubah kolom. Kita dapat mengubah jenis data, ukuran, dan nilai default kolom. Aturan dan batasan saat memodifikasi kolom adalah: yang pertama, kita dapat menambah lebar atau presisi kolom numerik. Yang kedua, kita dapat menambah lebar kolom karakter. Yang ketiga, kita bisa mengurangi lebar kolom number jika kolom hanya berisi nilai 0 atau jika tabel memiliki baris. Untuk tipe varchar, kita dapat mengurangi lebar ke nilai terbesar yang terkandung dalam kolom. Nah, kita dapat mengubah ke tipe data hanya jika kolom berisi nilai 0. Kita bisa mengonversi kolom char ke varchar 2 atau mengonversi varchar 2 kolom menjadi char hanya jika kolom tersebut berisi nilai 0 atau jika kita tidak mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun di dalam kolom. Perubahan ke nilai default kolom hanya mempengaruhi penyisipan nanti ke tabel. Nah, ini adalah contoh untuk mengubah contoh kolom. Sebuah tabel telah dibuat dengan 2 kolom. Ini create table mode emp last name varchar 2 salary number 82. Nah, modifikasi mana yang diizinkan dan mana yang tidak. Nah, pertimbangkan jawaban Anda baik dan tanpa baris data dalam tabel. Nah, yang tabel yang ini akan diizinkan jika kolom kosong atau nama terbesar adalah 10 karakter atau kurang. Dan yang ini akan diizinkan dengan atau tanpa data karena lebar kolomnya bertambah. Tadi 10, sekarang jadi 30. Nah, ini kita coba create table. Kita jalankan di SQL. Nah, tabel sudah terbuat. Lalu kita alter table yang ini. Nah,
table alternate. Nah, kita coba jalankan yang di bawahnya, table alternate juga, tambahkan ini. Nah, table alternate, coba jalankan ini. Nah, ini belum kita copy. Nah, tabelnya alternate. Nah, misalnya kita ubah misalnya varchar ini menjadi 100, kita buat contohnya menjadi 100 panjang karakter varchar 2-nya. Nah, tabel alternate ini kolomnya sudah terubah. Nah, tabel ini akan diizinkan dengan atau tanpa data karena ketepatan kolomnya meningkat untuk menjadi 10,2 tadi 8,2. Nah, ini akan diizinkan dengan atau tanpa data karena hanya nilai default yang ditambahkan. Karena cuma ditambahkan nilai default 50, maka dia bisa tadi. Nah, saat menghapus kolom, aturan berikut ini berlaku. Pertama, kolom yang berisi data dapat dihapus. Hanya satu kolom yang dapat dihapus sekaligus, tidak bisa dua kolom atau lebih. Anda tidak bisa menghapus semua kolom dalam sebuah tabel. Setidaknya satu kolom harus tetap. Setelah kolom dihapus, nilai data di dalamnya tidak dapat dipulihkan. Nah, sintaks SQL-nya untuk menghapus kolom yaitu alter table, table name, drop column, column name. Dan di sini alter table masih di collection, reference favorite game, karena tadi kita sudah buat, karena tadi di awal sudah dibuat itunya di sini, makanya dia bisa ini. Sama kita belum bisa karena kita belum buat tabelnya. Kita coba kita buat, misalnya tabelnya HI. Oh iya, kita sudah ada tabelnya namanya PC kemarin. Kita ubah ini jadi PC, lalu ininya menjadi ID. Nah, table alternate, jadi kolom PC kita tidak ada lagi, tabel PC kita tidak ada lagi kolom ID nya. Kita coba describe-kan PC. Nah, ini tinggal nama PC saja lagi, tidak ada ID nya. Kemarin kan ada ID sama nama underscore PC. Seperti itu dia kira-kira contohnya. Nah, ini opsi set in use. Menghapus kolom dari tabel besar bisa memakan waktu lama. Alternatif yang lebih cepat adalah dengan menandai kolom sebagai tidak dapat digunakan. Nilai kolom tetap dalam database, tapi tidak dapat diakses dengan cara apapun, sehingga efeknya sama dengan menghapus kolom. Nah, bahkan jika kita bisa menambahkan kolom baru ke database, nama yang sama dengan kolom yang tidak digunakan. Kolom yang tidak digunakan ada di sana tapi tidak terlihat. Sintaksnya untuk menggunakan set in use ini, alter table, nama tabelnya, set in use, lalu nama kolomnya. Nah, contoh di sini alter table, copy and paste, set in use, email. Nah, drop in use kolom menghapus semua kolom yang saat ini ditandai sebagai tidak digunakan. Kita dapat menggunakan pernyataan ini saat kita ingin mendapatkan kembali ruang disk tambahan dari kolom yang tidak digunakan dalam sebuah tabel. Nah, ini untuk mengeset emailnya tidak menandakan kolom email tidak digunakan, dan ini untuk mengembalikan kolom emailnya. Nah, kita coba alter table. Kita coba jalankan yang itu di SQL kita. Karena copy employees belum kita buat, jadi kita jalankan saja dengan PC tabel kita. PC nya kita buat nama underscore PC. Nah, karena kita cuma punya satu ini, kita tidak dapat mengedropnya, sehingga kita harus menambahkan tabel baru, menambahkan kolom baru di sini. Jadi kita gunakan alter table yang add ini. Kita coba kita tambahkan di PC, alter table PC, add, kita buat saja favorite game, lalu kita buat IP dengan tipe number, kita buat sesi 20, kita buat ID lagi, tipe number sebanyak 20 karakter.
Nah, table alternate kita coba lagi select all. Kita coba describe tabel PC kita. Nah, ini sudah ada nama PC, favorite game, IP dan ID. Nah, kita coba send in use yang IP ini. Berarti di sini send in use misalnya IP-nya. Nah, di sini dia sudah kita unuse kan. Nah, di sini dia tidak nampak lagi di deskripsinya, tetapi dia sebenarnya masih ada. Nah, untuk mengembalikannya kita gunakan drop table ini. Kita gunakan ini alter table copy employees, lalu drop in use column. Kita coba alter table PC, drop bukan yang ini kita ambil table kita jadikan PC, drop kolomnya kita jadikan IP, drop in use column. Coba ini jalankan di SQL. Nah, table alternate kita buka lagi. Nah, ini dia tidak ada lagi IP-nya. Nah, bagian ini merangkum penggunaan perintah alter table. Di sini sintaksnya, untuk sintaks ini hasilnya menambahkan kolom baru ke tabel untuk yang add ini. Nah, masalahnya kita tidak dapat menentukan di mana kolom akan muncul di tabel, itu menjadi kolom terakhir. Nah, untuk kolom modify ini digunakan untuk mengubah tipe data kolom, ukuran, dan nilai default. Masalahnya perubahan ke nilai default kolom hanya mengenai penyisipan berikutnya ke tabel. Dan ini ada drop kolom di sini untuk menghapus kolom dari tabel. Set in use digunakan untuk menandai satu kolom atau lebih sehingga bisa dihapus nanti. Dan drop in use ini menghapus dari tabel semua kolom saat ini ditandai sebagai tidak dipakai. Nah, drop in use ini untuk menghapusnya. Nah, perintah drop table dapat menghapus definisi tabel Oracle. Database kehilangan semua data dalam tabel dan semua indeks yang terkait dengannya. Ketika pernyataan drop table dikeluarkan, maka semua data dihapus dari tabel dan deskripsi tabel dihapus dari kamus data. Server Oracle tidak mempertanyakan keputusan kita dan langsung menghapus tabel tanpa mengkonfirmasinya. Nah, pada slide berikutnya kita akan melihat bahwa kita mungkin dapat mengembalikan tabel setelah dihapus, tetapi tidak dijamin. Hanya pembuat tabel atau pengguna dengan hak istimewa drop any table, biasanya hanya database administrator atau DBA yang bisa menghapus tabel. Nah, sintaksnya itu drop table lalu nama tabelnya. Di sini dia drop table copy employees. Nah, kita coba di sini. Sebelumnya kita memang belum buat copy employees ini, jadi dia tidak ada. Makanya kita coba kita drop table PC. Nah, tabel drop. Jadi ini sudah menghapus nilai dari tabelnya. Nah, jika kita menghapus tabel karena kesalahan, kita dapat mungkin bisa mengembalikan tabel itu dan datanya. Setiap pengguna database memiliki recycle bin masing-masing untuk memindahkan objek yang dihapus, dan objek tersebut dapat dipulihkan dari sini dengan perintah flashback table. Nah, perintah ini dapat digunakan untuk mengembalikan tabel, tampilan, atau indeks yang dihapus karena kesalahan. Sintaksnya itu flashback table, lalu nama tabel, lalu to before drop. Nah, di sini misalnya jika kita menghapus tabel employees tadi karena kesalahan, kita dapat memulihkannya hanya dengan menggunakan perintah flashback table copy employees to before drop. Karena tadi tabel kita PC, maka kita coba ganti ini ya menjadi PC. Apakah bisa dikembalikan atau tidak? Nah, punya kita tabel PC ini tidak ada di recycle binnya, sehingga tidak bisa dikembalikan. Nah, sebagai pemilik tabel kita dapat mengeluarkan perintah flashback, dan jika tabel yang kita pulihkan memiliki indeks apapun, maka ini juga dipulihkan. Nah, dimungkinkan untuk melihat objek mana yang dapat dipulihkan dengan menanyakan tampilan kamus data user recycle bin. Nah, tampilan user underscore recycle bin dapat di-query seperti semua tampilan kamus data lainnya. Itu select original name, operation drop time from user recycle bin. Nah, kita coba jalankan yang ini.
no row selected karena kita belum ada kita drop tabelnya. Di sini dia tidak ada recycle bin-nya. Nah, setelah tabel dipulihkan oleh perintah flashback, tabel tidak lagi terlihat dalam tampilan user underscore recycle bin. Setiap indeks yang dihapus dengan tabel asli juga akan dikembalikan. Mungkin perlu karena alasan keamanan untuk sepenuhnya menghapus tabel melewati recycle bin. Ini bisa dilakukan dengan menambahkan kata kunci purge. Nah, jika ditambahkan kata kunci purge ini, dia tidak tersimpan di recycle bin, melainkan langsung terhapus. Nah, rename ini digunakan untuk mengubah nama tabel. Gunakan pernyataan rename. Ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik objek atau oleh DBA. Sintaksnya rename nama yang lama menjadi nama yang baru. Ini rename my CD collection to my music. Kita coba rename. Coba rename time x kita, time underscore x3 kita menjadi waktu misalnya. Nah, tabel rename. Jadi nama tabelnya berubah menjadi waktu. Nah, kita akan melihat nanti bahwa kita dapat mengganti nama jenis objek lain seperti tampilan, urutan, dan sinonim. Truncat. Truncat ini gunanya untuk memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel dan melepaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel itu. Saat menggunakan pernyataan truncat table, kita tidak dapat membatalkan penghapusan baris dan kita harus menjadi pemilik dari tabel atau telah diberikan hak istimewa sistem drop any table. Sintaks untuk truncat itu truncat table lalu nama tabel. Pernyataan delete juga menghapus baris dari sebuah tabel, tetapi itu tidak melepaskan ruang penyimpanan. Truncat lebih cepat daripada delete karena tidak menghasilkan informasi rollback. Nah, kita dapat menambahkan komentar hingga 2000 karakter tentang kolom, tabel, atau tampilan dengan menggunakan pernyataan comment. Nah, sintaksnya comment on table, table name, lalu kolom table dot column is place your comment here. Nah, di sini comment kita. Di sini comment on table employees kita buat western region only. Nah, kita coba jalankan. Nah, komennya sudah terbuat. Atau misalnya kita ingin menggantinya dengan employees ini menjadi karyawan panjang gini. Nah, komennya juga telah terbuat. Nah, untuk melihat komentar tabel di kamus data, kita bisa gunakan select table name lalu komennya from user tab comment. Nah, jika kita ingin memberikan komentar yang sebelumnya dibuat pada tabel atau kolom, gunakan string kosong. Comment on table employees is sekian kosong. Flashback query. Nah, kita mungkin menemukan bahwa data dalam suatu tabel entah bagaimana telah diubah secara tidak tepat. Nah, untungnya Oracle memiliki fasilitas yang memungkinkan kita untuk melihat data baris pada titik waktu tertentu, sehingga kita dapat membandingkan berbagai versi baris dari waktu ke waktu. Fasilitas ini sangat bermanfaat. Bayangkan misalnya bahwa seseorang secara tidak sengaja melakukan pernyataan beberapa DML di atas tabel dan kemudian menjalankan commit pada perubahan itu. Nah, Oracle Application Express berkomitmen secara otomatis sehingga kesalahan mudah dilakukan. Kita dapat menggunakan fasilitas flashback query untuk memeriksa seperti apa baris-baris tersebut sebelum perubahan itu diterapkan. Nah, ketika Oracle mengubah data, selalu menyimpan salinan dari apa yang tampak seperti data yang diubah sebelum perubahan dibuat. Nah, jadi fasilitas ini menyimpan salinan nilai kolom lama untuk pembaruan kolom. Fasilitas ini menjaga seluruh baris untuk dihapus dan tidak menyimpan apapun untuk pernyataan penyisipan. Nah, salinan lama ini disimpan di tempat khusus yang disebut table space window. Pengguna dapat mengakses area khusus database ini menggunakan query flashback. Nah, kita dapat melihat versi data yang lebih lama dengan menggunakan close-up versions dalam pernyataan select. Nah, di sini untuk flashback query-nya, misalnya select employee ID, first name, last name. Nah, di sini versinya operation, media operation, start date, end date, salary. Nah, nomor SCN yang dimaksud dalam query di atas ini berarti nomor perubahan sistem dan merupakan identifikasi waktu yang tepat dalam database. Ini adalah nomor urut yang bertambah dan dikelola oleh database itu sendiri. Nah, cara terbaik untuk menyusun flashback query adalah dengan sebuah contoh. Isinya adalah sebagai berikut untuk employee ID 1 di tabel karyawan. Nah, ini datanya coba kita jalankan. Apakah ada yang ID-nya 1?
Nah, no row selected di sini juga no data font karena tidak ada employee ID-nya satu tadi. Nah, ini coba kita buat karyawan dengan yang satu employee ID-nya, baru dia bisa muncul. Nah, kita buat insert itu copy employees. Kita coba ini. Nanti kita jadi ini insert into employees. Di sini tidak bisa kita tambahkan. Nah, ini jika ditambahkan sudah, jika kita select ini baru dia muncul yang ini. Nah, kemudian kita dapat memperbarui barisnya dengan menggunakan update copy employees set salary 1 where employee ID sama dengan 1. Nah, jika kita jalankan hasilnya akan menjadi yang ini, yang di atas ini. Kita dapat juga menghapus baris dengan query delete from copy employees where employee ID 1. Makanya yang satu tadi akan dihapus. Di sini jika kita cobakan dia tidak bisa karena kita tidak membuat copy employees-nya. Karena tabelnya tidak ada tadi. Kita coba saja kita update, misalnya kita update tabel PC kita. Tabel PC kita belum ada isi, jadi belum bisa kita update. Contohnya kita contoh dari sini saja dulu. Nah, hasil dari permintaan terakhir pada saat sebelumnya hanya tersedia ketika menggunakan permintaan flashback, yaitu close up version. Jika kita mencoba pencarian normal dari employee ID sama dengan 1 mengikuti pernyataan delete, kita akan mendapatkan kesalahan normal, no data font, seperti yang ini. Ini kita coba jalankan dan tidak ada hasilnya. Nah, istilah yang digunakan penjelasannya antaranya alter table, add modify drop table, rename truncat, comment on table, flashback query, dan set in use. Nah, sekian untuk penjelasan bab 13 dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.